Abu Ayyub tersandung tempayan yang berisi air sehingga air itu tumpah. Ia langsung terkesiap. Mereka khawatir air akan menetes nanti kena Rasulullah di bawah, di celah-celah atap itu. Lalu mereka mengambil kain beludru, padahal kain itu sangat mahal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like and share video-video kajian kita, dan terima kasih pula yang sudah sering komen, yang mungkin kadang agak telat saya menjawabnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Setelah lama orang-orang di Madinah merindukan kehadiran Rasulullah, jadi di sini disebutkan kaum Muslim, Muhajirin maupun Ansor, mereka bergegas semua menyambut Rasulullah SAW karena sudah diliputi oleh kerinduan. Rasa-rasanya gimana ini, khawatir Rasulullah kok belum sampai juga. Nah, disitulah ibu-ibu Bani Najjar, ini masih saudara dari ayah-ayah Rasulullah Bani Najjar. Mereka melantunkan yang sering kita dengar sampai hari ini. Mereka melakukan apa yang sering kita dengar, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Nah, jadi itu sampai hari ini masih dinyanyikan, dan itu adalah mereka menyambut Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ini begitu sampai di Madinah, pembesar-pembesar Ansor, orang-orang kayanya itu berebut semua mendekati onta Rasulullah. Mereka memegang kendalinya, berdesak mengitarinya, saling menarik, berebut. Mereka masing-masing ingin Nabi tinggal. Udah, tinggal di rumah kami aja Rasulullah, kami akan memberikan layanan yang terbaik. Mereka pamerkan kekayaan mereka, status sosial mereka dipertunjukkan agar Nabi mau menerima jamuan mereka. Nah, ini sangat terhibur hati Rasulullah. Ternyata di Madinah hampir semua penduduk menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Nah, semua bangsawan pengen Rasulullah di rumahnya. Di rumah kami ya Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah mengatasi masalah ini supaya tenang? Kata Rasulullah dengan segala kelembutan, biarkan onta ini berjalan, biarkan onta ini yang menuntun, dan aku akan tinggal di mana yang ditempatkan Allah nanti. Maksudnya di mana saja onta ini nanti berhenti, disitulah aku tinggal. Nah, semua yang takjub, semua terkesima, tidak ada hati yang tersinggung. Nih gimana nih onta yang akan menuntun Rasulullah ini sudah dituntun oleh Allah. Terserah onta ini kemanapun dia pergi, disitulah aku tinggal. Jadi tidak ada hati yang tersinggung. Pembesar-pembesar itu tidak ada yang merasa kalah saing. Jadi, nah ini luar biasanya keputusan dia diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, karena semua ingin Rasulullah tinggal bersamanya. Sampailah di suatu tempat, unta itu pun menderum kemudian berhenti. Dia tatap sekeliling, dia cermati tempat itu, dan dia pun menelungkupkan lututnya. Di rumah siapa jadinya? Abu Ayyub Al-Ansori. Melihat itu bergegaslah Abu Ayyub Al-Ansori menyambut Nabi, lalu membawa mereka masuk. Dan istri Abu Ayyub Al-Ansori tidak terkira gembiranya, tidak menyangka rasanya onta itu akan berhenti di rumahnya, dan ia tidak pernah bermimpi anugerah agung itu masuk ke rumahnya. Dan
hebatnya itu mengalahkan rumah-rumah lainnya. Sebelum Rasulullah masuk, itu anak-anak kecil, anak-anak perempuan kecil, semuanya mendekat kepada Rasulullah. Mereka berdendang, memainkan rabana, menyanyi. Nabi tampak bahagia dengan sambutan ini. Dia senyum kepada gadis-gadis cilik ini. Lihat Rasulullah kepada anak-anak. Kata Rasulullah, apakah kalian mencintaiku? Semua anak-anak itu mengatakan, ya demi Allah, wahai Rasulullah. Mereka serentak mengatakan, kami mencintaimu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, Allah Maha mengetahui betapa hatiku sangat mencintai kalian. Nah, yang perlu kita tahu, sebenarnya rumah Abu Ayyub ini tidak luas, bukan rumah kaya, tidak ada yang istimewa dibanding rumah lainnya. Ini rumah Abu Ayyub ini biasa betul, tidak ada kesan megah, tidak ada yang layak untuk diperhatikan. Ukurannya pun kecil, hanya 2 kamar, satu di bawah, satu di atas. Dindingnya lempung, tiangnya kurma, atapnya pelepah daun kurma yang rapuh. Jadi sangat sederhana. Dan berikutnya juga, Abu Ayyub ini bukan pula orang yang berpengaruh, bukan orang kaya dan tidak memiliki status sosial yang terhormat. Cuman kelebihan dari rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah posisinya terletak di tengah-tengah kota Madinah. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh rumah lain, posisinya di jantungnya kota Madinah betul. Dan inilah suatu saat akan menjadi sentral Madinah, bahkan sentral menjadi dunia hingga hari ini. Nah, itulah kelebihan rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang tidak dimiliki oleh rumah yang lain. Rasulullah menempati kamar yang bawah. Sengaja, kenapa tidak memilih yang atas? Supaya tidak menyulitkan tamu yang akan datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Malam pertama, Abu Ayyub Al-Ansori dan istrinya ini gelisah, walaupun capek karena penyambutan Rasulullah itu, tapi malamnya nggak bisa tidur. Mereka berpikir, makanan apa besok yang layak untuk kita hidangkan, wahai istriku. Tapi mata sudah ngantuk malam itu, jadi perbincangan terputus. Abu Ayyub duduk termangu, nggak mau tidur dia. Ditanya oleh istrinya, kenapa kau tidak tidur suamiku? Bagaimana mungkin aku tidur dengan tenang istriku? Di bawah ada Rasulullah. Tidak mungkin aku tidur sementara di bawah ada Rasulullah. Lalu keduanya memutuskan, gimana kalau kita di pojok aja supaya jangan garis lurus kita dengan Rasulullah. Nah, sengaja cari yang di pojok sudut agar terhindar dengan titik lurus tempat Nabi di bawah. Baru aja beranjak, karena kan lampunya tidak begitu terang, Abu Ayyub tersandung tempayan yang berisi air sehingga air itu tumpah. Ia langsung terkesiap. Mereka khawatir air akan menetes nanti kena Rasulullah di bawah, di celah-celah atap itu. Lalu mereka mengambil kain beludru, padahal kain itu sangat mahal dan itu hanya sesekali mereka pakai pas hari raya. Langsung mereka ambil, nggak perlu mikir-mikir lagi, dipel dengan baju beludru yang bagus itu. Begitulah mereka saking memuliakan Rasulullah SAW. Walaupun barang itu berharga, tetapi bagi mereka penghormatan terhadap Rasulullah jauh lebih berharga. Nah, sejak kejadian itu, karena susahnya Abu Ayyub untuk tidur di atas, jadinya mereka memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tinggallah engkau di atas. Lagi pula kau pantas untuk dimuliakan ya Rasulullah, dan aku sebagai tuan rumah tentu aku tahu yang terbaik untuk dirimu. Nah, Rasulullah akhirnya memilih untuk pindah di atas. Orang yang pertama yang datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori ketika Rasulullah berada di rumahnya adalah seorang anak muda yang pendiam, lembut penampilan, perangai indah. Siapa dia? Dia adalah Zaid bin Sabit. Umur 13-an tahun. Dia bawa mangkuk berisi roti, ada kuah susu, ada minyak samin. Kemudian dia sajikan di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kiriman dari ibu. Berbinar wajah Rasulullah, senyum Rasulullah kepada Zaid bin Sabit. Kemudian Rasulullah berdoa untuknya, Allah memberkahimu. Nah, ternyata betul-betul Allah memberkahi Zaid bin Sabit.
Dalam usia muda itu dia dapat menghafal Quran dengan baik, apapun ayat yang turun. Kemudian dia akhirnya menjadi penulis wahyu untuk Rasulullah. Di usia berapa dia menjadi penulis wahyu? Sekitar umur 13 sampai 15 tahun. Luar biasa kepintaran dan kecerdasan dari Zaid bin Sabit, diangkat Rasulullah menjadi sekretaris pribadinya. Jadi Rasulullah itu tidak menghitung lamanya orang mengabdi, tapi orang yang memiliki kemampuan berapapun umurnya. Jadi kalau kita tiru sistem Rasulullah ini, usaha kita bakal maju. Jadi kita jangan memandang umur, jangan memandang pengalaman, tapi pandang dia punya kemampuan atau tidak dalam hal itu. Nah, itulah cara Rasulullah yang membuat Islam ini berjaya. Kalau sekarang kan mesti sekian tahun dulu ngabdi, nanti baru naik ke sini, kesian lagi. Tapi ada orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah, itu yang orang harus kita ambil. Akhirnya Zaid bin Sabit ini hidupnya diabadikannya untuk Al-Quran. Dan dialah menjadi penulis wahyu berkat dari doa Rasulullah kepadanya bahwa Allah memberkahi Muna. Jadilah markas rumah Abu Ayyub Al-Ansori ini. Jadi penduduk Madinah, Muhajirin maupun Ansor, mereka datanglah menimba ilmu, menyimak Al-Quran, mendengarkan perintah-perintah Rasulullah, dan meraut apa saja yang bermanfaat dari Rasulullah SAW. Jadi setiap hari itu tidak kurang dari 3 atau 4 mangkuk makanan diantar oleh sahabat Ansor ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi pun menerimanya, memakan sedikit, kemudian Rasulullah mengundang orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak pernah Rasulullah itu makannya sendiri. Dia terus ajak orang-orang yang di sekitarnya untuk makan bersama. Abu Ayyub selaku tuan rumah, nah ini dia mengambil berkah dari Rasulullah. Setiap kali Nabi selesai makan, piring itu langsung dia tarik dan dia makan di bekas jari-jari Rasulullah SAW. Nah, itu ini adab seorang Abu Ayyub Al-Ansori kepada Rasulullah. Makanya kalau kita jangan heran ketika orang melihat gurunya habis minum, kemudian dia ambil, dia minum lagi, dia mengharapkan berkah dari gurunya. Ini adab yang diajarkan dalam Islam. Kalau sebagian orang mengatakan itu kan hanya untuk Rasulullah, tidak, kepada siapapun kita menaruh hormat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, maka jangan kita anggap itu suatu hal yang aneh ketika orang piring gurunya dia ambil, bekas makan gurunya di situ dia makan. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi suatu hari Rasulullah setelah makan, Abu Ayyub Al-Ansori ngambil, loh dia lihat makanan tidak disentuh oleh Rasulullah. Sedih hati Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian cepat-cepat dia datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memakan makanan yang kuberikan hari ini?" Kata Rasulullah, "Aku mencium bau bawang pada makanan itu. Statusku sebagai penerima wahyu, aku khawatir bau itu akan mengganggu malaikat untuk mengantarkan wahyu kepadaku. Kalau untuk kalian, makanlah." Nah, jadi Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah tidak mau memakan bawang kemudian dia melarang umatnya, tidak. Kalau kalian, makanlah. Jadi kadang ada sunnah ini yang hanya untuk Rasulullah tetapi tidak untuk umatnya. Jadi tidak semuanya sunnah Rasulullah itu untuk umatnya. Salah satu contohnya yang memakan bawang, Rasulullah memang tidak makan bawang, tapi Rasulullah tidak melarang umatnya untuk memakan bawang. Tetapi pesan Rasulullah, kalau mau masuk masjid, tolong mulut diwangikan kembali, dibersihkan kalau kita habis makan makanan yang berbau. Rasulullah cukup lama tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, sekitar 7 bulan. Dalam jenjang itulah Rasulullah mengutus orang ke Mekah jemput keluarga yang masih tertinggal. Siapa yang tertinggal itu? Istri beliau, yaitu Saudah binti Zam'ah. Ini istri setelah kematian Ummul Mukminin Khadijah. Kemudian juga menjemput Aisyah binti Abu Bakar yang sudah dipinang tapi belum dinikahi oleh Rasulullah. Dan juga 2 putri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Fatimah, itu masih tinggal di Mekah. Sedangkan 2 putri beliau yang lain masih bersama suami mereka, yaitu Zainab bersama Abul As suaminya, tapi masih musyrik nih waktu itu. Nah, jadi kadang orang mengatakan, nah, anak Rasulullah aja sama orang musyrik. Nah, nanti sebetulnya bukan seperti itu. Abu As ini tetap mempertahankan Zainab sebagai istrinya. Aku tidak akan menceraikannya. Sampai akhirnya Abul As ini ketika dia pergi berdagang, barangnya dirampas oleh orang muslim.
dirampas oleh orang muslim, ditangkap, karena waktu itu kan statusnya masih peperangan. Ditangkap. Setelah itu Abul As ini mikir, kalau aku pulang ke Mekah, maka barang-barang ini kan milik orang. Menantu Rasulullah Abul As ini orang jujur. Akhirnya Zainab datang ke sana menebus suaminya dengan kalung pemberian Rasulullah ketika dia menikah. Akhirnya kata Rasulullah, baik, aku lepaskan kau Abul As karena jaminan dari istrimu Zainab. Setelah itu para sahabat yang menawan mengatakan, ya Rasulullah, kami kembalikan tebusannya dan kami bebaskan semua hartanya. Nah, karena segatnya mereka kepada Rasulullah SAW. Abul As pulang, dia antarnya semua barang-barang milik orang Quraisy. Disitulah dia takjub dengan akhlak Rasulullah, membebaskan dia. Cuman minta Rasulullah, tolong kau ceraikan anakku. Tapi rupanya setelah dia pulangkan barang-barang orang Quraisy, dia kembali lagi ke Rasulullah, dia katakan, aku masuk Islam. Nah, jadi itu jangan diambil potongan sejarahnya. Kalau potong sejarahnya, wah, anak Rasulullah aja nikah sama orang musyrik. Nah, kan gitu jadinya kan. Jadi kita harus tahu. Makanya saya jelaskan sedikit tentang Abul As ini. Kemudian satu lagi masih dengan Utsman bin Affan, berada di Habasah, bukan Habasah. Oh, daerah tempat Habasah, tempat mereka hijrah. Dan mereka menyusul mengarah ke Madinah, Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Betapa mereka merindukan untuk bertemu Rasulullah SAW. Nah, dari rumah Abu Ayyub inilah Rasulullah menyusun rencana membangun masjid yang kelak menjadi salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi, yaitu Masjid Nabawi. Nah, itulah kelebihan tempat tinggal dari Abu Ayyub Al-Ansari. Insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.